sawana ing semune kesenian adalah salah satu dari unsur kebudayaan itu menurut Kunchara-ningrat, ya kan? Dan kesenian yang ada di Temanggung itu merupakan salah satu bentuk kesenian rakyat. Karena kalau kita lihat kesenian itu kan ada kesenian yang kita kategorikan pada sangat primitif, klasik dan rakyat. Nah, yang di Temanggung ini adalah kesenian rakyat, yaitu seni-seni pertunjukan rakyat atau kesenian rakyat yang didukung oleh masyarakat sekitar di luar Islam. Yang berada di Temanggung itu banyak sekali, terutama yang fungsinya awalnya itu sebagai siar agama. Itu ada Wulang Sunu, ada Gatholoco, ada Peksimoi, ada Sandul, ada Cengklungan tadi, kemudian ada prajuritan, ada soreng. Dan yang fenomenal adalah kuda kepang atau jaran kepang atau jatilan atau kuda lumping. Kebetulan saya punya buku Ensiklopedi Musik Indonesia seri A sampai dengan Z sebetulnya, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Yang disebut dengan cengklungan adalah alat bunyi-bunyian tradisional yang terdapat di daerah Temanggung. Jadi hanya Temanggung yang punya. Cengklungan itu dari bunyi yang klung-klung-klung dari dawai yang ada di Trudung tadi. Sambil menunggu ternak, dia cengklang-cengklung sambil bermain alat musik dawai dari alat musik tadi. Cengklungan itu hanya berkembang di daerah Temanggung dan di daerah Kaloran dan sekitarnya, tidak ada di daerah lain. Nah, kalau menanyakan masalah pendiri cengklungan itu, Mbah sendiri sampai nanya pada kakak ataupun bapak dari Mbah itu, tidak ada yang menciptakan itu hanya karena kreatif daripada anak-anak. Jadi pendirinya yang membuat pertama penciptanya itu tidak ada. Hanya itu merupakan suatu kebiasaan permainan. Pada waktu kecil Mbah menjadi anak penggembala kerbau, bermain seperti itu. Perkembangan cengklungan dari dulu hingga kini. Dulu itu sebetulnya cengklungan hanya ditemukan sebagai alat menunggu tadi ya, anak gembala atau bocah angon. Nah, setelah ditemukannya bentuk cengklungan ini di tahun 74, kemudian dimasukkan ke dalam Ensiklopedi Musik Indonesia, dikembangkanlah seni cengklungan ini menjadi seni pertunjukan dengan dimasukkan seni-seni yang lain seperti seni musik, kemudian seni tembang dan sebagainya. Ya, mengenai alatnya itu, alat vitalnya itu payung geruduk seperti di belakang ini. Nah, ini terbuat dari bambu dianyam sedemikian rupa, dan sebagai tutupnya itu pelepah. Orang Jawa mengatakan celupring. Lantas talinya itu hijau yang dibuat seperti tambang, yang sehingga berbentuk seperti itu. Kalau yang bilahan seperti bambu yang kecil-kecil, yaitu merupakan suatu komandonya daripada rombongan itu kan namanya kendang.
merupakan atau menirukan sebagai gong dan kempulnya. Antara yang satu ada ketuk kenongnya, yang satunya itu merupakan mulidi untuk membuat bunyi-bunyian itu bisa kompak dan tidak terlalu ada jarak. Kalau kita melihat dari Ensiklopedia Musik Indonesia, lagu yang dipakai dalam seni cengklungan ini adalah disebut dengan lagu sandulan. Namun sekarang sudah mulai banyak perubahan. Cengklungan yang dengan lagu sandulan itu artinya kehidupan masyarakat petani. Misalnya mongso karo, mongso ketiga itu petani harus gimana gitu. Kemudian kalau sudah mendung-mendung wetan, teletek udan sepisan, apa yang dilakukan oleh para petani gitu. Intinya itu yang dulu ya, yang lagu sandulan. Tapi yang sekarang, yang dikembangkan sekarang itu lagu-lagunya tentang kehidupan petani, kehidupan sehari-hari, dan itu lagu-lagu baru. Kalau tidak salah, mulai cengklungan dengan lagu Mocopat itu setelah tahun 80. Mudah-mudahan saya tidak salah, setelah Mata Rantai, setelah Subagiono ini, itu kemudian dikembangkan oleh yang pertama kali Pak Suwartono. Maksud dari gerakan tarian cengklungan untuk perempuan itu menggambarkan seorang ibu-ibu yang ikut membantu bapaknya dalam bercocok tanam, menanam, maton atau menyemai ya, maton, terus memanen, terus menumbuk. Untuk tarian laki-laki menggambarkan seorang bapak yang pergi ke sawah. Membajak sawah, rencananya mencangkul membajak sawah sambil membawa kerbaunya. Sesudah itu kerbaunya diengon ya, untuk istirahat sambil memainkan musik cengklungan tadi, payung keruduk tadi gitu. Maksudnya gitu, bercocok tanam. Dan akhirnya sesudah selesai pantai mengadakan pentas syukuran ya, dengan mengadakan tarian-tarian laki dan perempuan. Mungkin kalau Pondok Rukun tidak melestarikan tapi mengembangkan, karena lagu-lagunya juga sudah berbeda, sudah bukan lagu-lagu sandulan, dan ditambah dengan tari-tarian gitu kan, dan tari-tariannya pun sesuai dengan kemampuan mereka, masyarakat pendukungnya. Masyarakat pendukungnya itu kita sebut kalau di dalam sosiologi tari adalah pelembagaan kesenian di sana. Saya sangat senang mereka mau mengembangkan, dan saya sangat bangga dengan kreativitas teman-teman kita, orang-orang kita yang di sana. Ternyata akhirnya kita punya cengklungan yang khusus tadi. Mengapresiasi atau memberikan penghargaan yang tinggi terhadap upaya pelestarian Pondok Rukun dalam melestarikan cengklungan. Kemudian juga mendorong pengembangan dan inovasi sesuai dengan perkembangan kekinian terhadap cengklungan Pondok Rukun. Kesenian cengklungan itu merupakan satu-satunya yang ada di Temanggung, di Jawa Tengah, bahkan mungkin di dunia. Karena sangat langkanya, itu merupakan kesenian yang harus dilindungi
dan harus disupport untuk pelestarian dan pengembangannya. Manuskrip tulisan tentang cengklungan dan alat musik cengklungan itu ada di Universitas Leiden, di Museum Leiden, Museum Seni Leiden. Tahun 74 itu sempat dikabarkan itu ada oleh Kepala Dirjen Kebudayaan waktu itu mengatakan seperti itu. Makanya tahun 74 Dirjen mengatakan bahwa ini ada seni cengklungan di Temanggung, tolong dilihat. Akhirnya ditelitilah oleh orang-orang Dinas Kebudayaan Temanggung dan akhirnya hasilnya itu ada dimasukkan di Ensiklopedia Musik Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda itu membawa aset-aset berharga ke Belanda sana, termasuk data cengklungan. Catat sebagai salah satu kesenian rakyat yang langka. Kemudian yang kedua, memberikan bimbingan teknis artistik apabila diperlukan. Kemudian yang ketiga, memberikan peluang untuk promosi mereka pentas, termasuk pernah dibawa ke pentas ke Taman Mini, dibawa pentas ke Bandung pada waktu paguyuban Temanggungan yang ada di Jabodetabek. Kendala untuk cengklungan itu adalah regenerasi, karena ternyata banyak anak-anak muda yang belum begitu tertarik terhadap cengklungan ini. Kekhawatirannya adalah yang melanjutkan tongkat estafet cengklungan ini siapa? Padahal itu hanya satu-satunya. Ini kendala yang paling besar. Mungkin tentang peminatan, mungkin tentang ekspresinya yang harus diubah ke kekinian kan. Dengan digitalisasi misalnya, digitalisasi cengklungan kan bisa. Nah ini yang belum kendala terbesar itu. Suka dan duka itu ada. Sukanya bila para rombongan ini mendapat undangan, dipanggil untuk ikut memeriahkan, entah itu di kabupaten, entah itu di Purwokerto, entah itu dipanggil ke Bandung ataupun Taman Mini Indonesia. Ini sukanya. Dukanya itu saya juga sedih karena cengklungan itu sulit berkembang. Terus kalau kita pentas juga ya persiapannya terus sulit lah. Kalau mau pentas, kalau mau itu sulit menggalang orang-orangnya, sulit. Nah, dengan harapan Mbah Serikan nanti Anda pun akan ikut menyebarluaskan dan akan melestarikan masalah cengklungan Podo Rukun. Kecengklungan kan kita sekarang memprihatinkan, kesannya sangat memprihatinkan sekali. Saya sangat sedih sekali. Saya menghimbau kepada anak-anak muda, generasi muda dan masyarakat untuk mengembangkan seni cengklungan ini agar tidak punah dan kita dapat mengembangkan kesenian cengklungan itu dengan baik. Syukur-syukur bisa membantu kegiatan-kegiatan di aktivitas cengklungan ini ke masyarakat. Cengklungan adalah warisan Kebudayaan Temanggung. Musik tradisional khas dari Temanggung. Peninggalan para leluhur.